Halo guys, jumpa kembali bersama saya HY Channel. Kali ini saya berada di kantor Sekretariat Parvi, kantor panitia penyelenggara Kongres Parvi yang ke-16 mendatang. Lokasi di kantor film, yaitu kantor Badan Sensor Film, Jalan MT Haryono, Jakarta. Oke guys, untuk info lebih lanjutnya mari ikutin saya. Sudah ada, bukan dari situ. Muncul ini kan sebuah kekuatan yang memang. Jadi gua belum tahu nih. Gua belum tahu itu. Ya. Tadi saya udah bilang buat Pak Saladin, kalau saya sih menginginkan di luar Jakarta itu membuat acara ini serentak. Cuman kalau serentak nggak bisa jalan. Selamat siang Pak Sultan. Selamat siang juga. Ini saya dari HY Channel, Pak Sultan mau nanya sedikit. Pak ini kenapa harus kongres, Pak? Karena sudah waktunya harus kongres. Sudah memasuki 5 tahun, malah agak terlambat sedikit kita. Kongres terakhir itu 2016 di Lombok. Kongres terbesar. Ya, dan baru pertama kali diadakan di luar Jakarta. Lombok loh. Jadi ini memang kongres itu luar biasa. Kejadiannya juga luar biasa. Tuh. Rencana kapan Pak mau diadakan kongres? Rencananya setelah Lebaran. Tadinya kita usahakan bulan Maret, cuman nggak keburu ya karena ada juga peraturan pemerintah kan sekarang kan masalah PPKM segala macam gitu kan. Ya kan, jadi kita ambil waktu yang agak lebih lebih aman, lebih nyaman. Nah, dan rencananya kita malah di luar kota juga, tapi di Sumatera. Oh, di mana tepatnya? Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Oh, di Pak Sultan, ini Parvi ini kan ada isu-isu itu ada beberapa Parvi. Nah sebetulnya ini bagaimana yang mengenai Parvi yang sebelah sana itu? Sebelah sana. Sebetulnya Parvi ini cuma satu, ya kan. Tapi karena ini sebuah organisasi besar ya dan punya sejarah panjang, ya kan. Makanya ya biasalah ada konflik-konflik ya kan. Tiba-tiba nggak puas buat kelompok-kelompok, dan bukan hanya itu aja, malah ada yang membuat semacam Parsi, semacam Papindo, semacam Hapsi, semacam banyak lagi tuh kita lihat ya kan. Ada beberapa organisasi itu ya, tapi kadang-kadang anggotanya itu juga. Oh iya. Ya kan, gitu loh. Pak Sultan, ini rencana diadakan kongres ini mungkin ada calon-calon kandidatnya. Kira-kira siapa aja itu? Kita berusaha dalam hal ini untuk mengedepankan anak-anak muda, milenial. Itu ada calon-calonnya itu kan. Kita coba mereka ya, mana yang tertarik, mana yang enggak. Cuman biar masyarakat tahu bahwa kami ini yang senior, saya lebih enak menyebutnya senior ya, berusaha untuk mereka yang milenial ini maju, ya kan, karena ini rumah mereka, ini punya sejarah panjang. Lihat nih bapak-bapak ini nih, almarhum ini, pendiri-pendirinya ini, ya kan, yang harus kita teruskan perjuangannya, jangan berhenti gitu kan. Lihat di sini Ibu Fatmawati, pendiri Persatuan Artis Film, ya kan, di sampingnya ada Marlon Brando, aktor besar, luar biasa Parvi ini. Dulu saja udah luar biasa, kok sekarang malah
ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kalau nggak puas itu biasa sebetulnya. Tapi ya ayo dong bertarung di sini. Jangan buat ya apa ya yang gini gitu loh. Ya kan, supaya apa ya? Memang orang melihat kita tuh satu gitu loh. Mau apa sih? Di sini kita majukan. Banyak yang harus kita perjuangkan yang belum kita dapatkan sekarang ini. Terutama mengenai kesejahteraan. Jadi kesejahteraan ini sangat sekali, miris ya. Kita selalu mendengar di akhir-akhir tuanya artis-artis tuh banyak yang hidupnya juga agak apa namanya ya melongso gitu ya. Ini jangan sampai terjadi. Semestinya yang muda-muda sekarang, apalagi yang punya kesempatan, punya bisa menumpuk harta kekayaan, mereka itu jangan lupa. Kalau nggak ada senior-senior ini, orang-orang ini, mereka itu tidak bisa seperti sekarang. Nah, ini saya ingatkan supaya mereka melihatlah dari mana asal usulnya. Tanpa mereka ini, mereka juga tidak ada. Nggak bisa loh. Ini penting nih. Ini sangat penting yang harus dicamkan oleh generasi muda, generasi milenial. Jangan akunya gede ya kan. Wah, tanpa Parvi saya juga bisa. Gitu. Ya kan? Oh ya sekarang bisa. Tapi coba kita lihat contoh ya. Banyak sekali tuh. Ada juga senior-senior yang hidupnya sudah mapan, lupa padahal dulu ya sama juga kayak gembel, kayak saya juga gembel juga dulu, gitu loh. Oh iya ya? Dari awalnya. Emang tiba-tiba kita bisa gitu, enggak. Tapi sekarang kayaknya melihat bergaul aja kayaknya yang sama yang gimana gitu. Rasanya mereka tuh beda kasta gitu. Wah, kasta gue ada lain nih kan gitu. Jangan sombong lah, jangan sok lah. Ayo, sini kita coba introspeksi, kita kembali ke rumah kita. Ya kan? Mari kita semua di kongres ini, pesta ini kan, semuanya akan kami undang. Jadi tidak ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok yang mana aja kita undang. Yang memang pantas ya, yang patut, memang dia profesinya sebagai aktor, aktris, pelakon, itu kita undang. Pak Sultan harapannya apa dengan adanya banyak organisasi keartisan harapannya apa Pak Sultan? Apa mungkin misalnya nih ada bersinergi, mengajakkan bersinergi atau bareng-bareng gitu, kira-kira Pak Sultan ya enggak keinginan harapannya ya memang kita harus bersinergi dengan siapapun, terutama bermitra dengan pemerintah, itu jelas ya. Tapi kami tetap harus independen gitu loh. Tidak ada di partai ini, partai itu nggak ada gitu loh. Ini yang harus dijaga, ya kan? Kalau masyarakat mengatakan bahwa artis film atau artis lainnya itu seperti manusia setengah dewa kan? Kalau pergi-pergi ke daerah-daerah tuh sambutannya luar biasa, gitu loh. Ada nggak sekolahnya? Nggak ada. Tiba-tiba dia bisa populer, bisa ini, situ kan? Ya kalau mau pendidikan yang untuk lebih menguatkan acting atau apa, mungkin lebih saya lebih cenderung melalui teater gitu ya. Artinya di situ mereka bisa lebih intens, lebih full power gitu untuk belajar itu. Kalau sekolah-sekolah lainnya itu ya untuk yang lebih mereka yang menjadi sutradara atau apa di belakang layar itu kan, itu memang perlu sekolah. Ada sekolahnya IKJ kan banyak keluarnya IKJ yang sutradaranya bagus-bagus. Tapi coba di IKJ kita lihat berapa yang lahir aktor
atau aktris dari sana. Kalau aktor mungkin ada ya, saya boleh dihitung dengan jari mungkin. Aktris nggak ada. Iya. Bukan langsung ya. Oke Pak, kira-kira kesan-kesannya pertama terakhir untuk Pak Sultan ini untuk Parvi ini apa? Kesan-kesan. Kesan dan pesan saya, Foto-fotonya ada. pertahankan terus ini, ya kan? Pertahankan terus sampai kapanpun. Andai kata kami juga nanti sudah nggak ada lagi kan, yang lain yang muda-muda, ya pertahankan. Bagaimana kesejahteraan daripada artis atau masyarakat perfilman sekarang ini sangat miris. Ya, cuman orang-orang tertentu saja sekarang yang menikmati dunia artis, dunia glamor. Ya katakan kayak Raffi Ahmad, Baim Wong, Sule dan lain-lainnya gitu kan. Kita suka, kita senang, saya bangga. Cuman jangan nampaklah kesenjangan itu kalau bisa. Itu harapan saya. Tambahan Pak, di sini sekarang yang anak muda-muda ini, yang artis-artis muda ini, kira-kira yang udah ikut gabung di sini siapa aja Pak? Yang bisa disebut gitu, yang udah merasa senior di sini. Sebetulnya dalam grup kita itu udah banyak. Ada 234 loh yang banyak situ. Cuman sekarang ini kami baru menata ya dengan peralatan yang sederhana apa adanya, akan mengundang mereka nanti. Kita akan undang gitu loh. Ada banyak sebetulnya. Ya kan? Baik yang baru menapa maupun yang sudah bertapa. Sudah. Oke Pak Sultan, terima kasih banyak infonya. Mudah-mudahan kedepannya Parvi lebih maju dan sukses selalu. Amin. Amin. Makasih ya. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Ini Pak, saya dari HY Channel ini mau wawancarai Bapak ini tentang Parvi. Ini Pak, saya mau nanya, apa yang menjadi landasan Bapak mau membela kami berdua di Parvi ini lah istilahnya? Ya. Jadi begini, di dunia profesi advokat, ya, saya kebetulan juga adalah salah satu pendiri organisasi advokat Indonesia. Saya adalah perumus juga undang-undang RUU Advokat Indonesia. Lalu kemudian begitu terbentuk organisasi advokat, Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003, lalu kemudian ada yang mengatur mengenai bagaimana seorang advokat menjalankan profesinya. Salah satunya disebutkan di sana kepribadian advokat Indonesia. Yang pertama disebutkan di sana bahwa seorang advokat tidak boleh menolak menangani perkara yang diajukan kepadanya, kecuali 3 hal. Yang pertama, bertentangan dengan hati nurani, hanura. Yang kedua, tidak memiliki keahlian dalam perkara itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada dasar hukumnya perkara itu. Nah, ketika persoalan Parvi ini mengemuka, kemudian sampai di saya, lalu kemudian bertemu dengan beberapa pengurus dari Parvi yang lama setelah peristiwa Lombok, Kongres Lombok itu, lalu kemudian saya ketemu dengan Pak Saladin. Lalu kemudian berceritalah mengenai kondisi Parvi saat ini gitu waktu itu ya. Nah, oleh karena itu kemudian saya mengusulkan pertama kali juga di TBS itu, di di Jatinegara, agar kemudian Parvi itu kalau begitu harus kongres cepat. Apa yang saya inginkan pada waktu itu adalah supaya ada person yang bisa bertanggung jawab secara organisasi terhadap Parvi. Karena Parvi ini kan bukan organisasi baru kemarin. Sudah sejak tahun 56. Itu artinya sebelum saya lahir Parvi sudah ada. Nah, oleh karena itu jangan karena ulah seseorang atau beberapa orang di antara teman-teman di Parvi itu misalnya rusak Parvi ini secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu muncullah ide waktu itu dari saya, itu kemudian kalau begitu langsung harus dilakukan kongres secepatnya.
Nah, kemudian berdasarkan itu, kemudian muncul lagi isu-isu yang lain. Muncul lagi persoalan-persoalan yang lain. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Saladin itu adalah adanya perkumpulan artis film Indonesia. Yang kemudian mereka itu sudah juga menempati ruangan yang selama ini diperuntukkan oleh Yayasan Usmar Ismail itu kepada Parvi di Kuningan. Nah, itu kemudian Pak Saladin juga membuat peringatan kepada mereka, mengajukan somasi agar ruangan itu dikosongkan oleh mereka. Karena itu adalah hak daripada Parvi, bukan perkumpulan artis film Indonesia. Karena waktu Pak Saladin juga melakukan wawancara, konferensi pers, pada waktu itu sudah dikemukakan itu, bahwa artinya perkumpulan artis film Indonesia berbeda sama sekali dengan Parvi. Ya, kemudian karena itu berbeda, dua organisasi yang berbeda, lalu kemudian selama ini ruangan itu atau gedung itu diberikan kepada Parvi, bukan kepada perkumpulan artis film Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak Saladin waktu itu menulis surat juga peringatan kepada mereka agar mereka keluar dari situ. Nah, berkaitan dengan itulah muncul kemudian, karena mereka mengajukan peringatan kepada Pak Saladin dan Pak Aspar, lalu kemudian tidak dianggap atau tidak diperdulikan atau diabaikanlah somasi ini. Lalu kemudian muncullah dua gugatan sekaligus di dua pengadilan di Jakarta. Di Pengadilan Jakarta Pusat pada Pengadilan Niaga dan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekarang ini lagi berjalan ini. Jadi kalau ditanya mengapa saya membela mereka, bukan karena saya membela mereka, bukan. Tapi itulah kewajiban seorang advokat. Sepanjang menurut advokat itu tidak bertentangan dengan hati nurani, kemudian dia memiliki keahlian terhadap persoalan itu, lalu kemudian ada dasar hukumnya, lalu kemudian tidak ada alasan kita untuk mengatakan kita menolak. Jadi itu makanya kami terus berjuang untuk melakukan perlawanan kepada siapapun yang berkaitan dengan keberadaan Parvi ini, entah sampai kapanpun. Bahkan tadi saya sudah bilang juga buat Pak Saladin, agar kemudian kita dari pihak Pak Saladin sendiri dalam waktu dekat ini akan mengajukan gugatan yang baru terhadap mereka ini, terhadap perlawanan yang baru terhadap Gusti Randa CS atau Alicia Johar CS gitu. Mungkin itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah Parvi ini merupakan aset bangsa Indonesia, di mana Parvi ini merupakan sarana perjuangan para tokoh-tokoh film, tokoh-tokoh insan film, di mana mengapresiasikan perjuangan membela kemerdekaan dengan cara melalui seni, melalui peran. Sehingga kami berharap kepada pihak-pihak yang terkait, mari kembali kepada sejarah. Jangan melupakan sejarah perjuangan Parvi itu sendiri. Itu barangkali. Ya, jadi kalau sebagaimana tadi disampaikan bahwa mungkin salah satu yang paling rasional ingin disampaikan adalah bahwa bagaimanapun ya, saya nggak tahu karena saya soalnya termasuk orang yang sangat berkepentingan dengan organisasi. Karena seperti tadi Pak Budi bilang bahwa ini adalah organisasi yang berkaitan dengan perjuangan. Oleh karena itu artis film mestinya juga menjadikan organisasi Parvi ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan oleh karena itu harus diperkuat dari segala sisi. Tadi saya mengatakan pada Pak Sam, saya pengen banget supaya artis-artis Indonesia itu tidak sembarangan, lalu kemudian juga harus memiliki keterampilan yang sangat spesifik, termasuk pengetahuan yang bersifat umum. Jadi tidak asal-asalan gitu loh. Nah, oleh karena itu yang bisa mewujudkan itu semuanya adalah Parvi. Kalau Parvi ini kemudian berantakan atau kemudian tidak memiliki standarisasi yang jelas,
maka kemudian artis ini kemudian akan bermacam-macam warnanya. Nah, oleh karena itu kita perlu memperkuat terus, siapapun dari lapisan masyarakat Indonesia ini harus terus kemudian memperkuat FARPI ini agar dia menjelma menjadi sebuah organisasi yang kuat dan kemudian bisa membantu dan menolong atau memberikan bantuan apapun kepada seluruh anggotanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya berharap banget ini konsolidasi ini memasuki kongres ini misalnya, ini juga harus dilakukan oleh teman-teman Pak Saladin ini, kemudian bisa konsolidasi ke seluruh Indonesia, ke artis-artis yang ada di semua daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu penting melakukan komunikasi yang efektif. Ini mumpung waktunya masih ada, termasuk menurut saya kepada mereka-mereka yang sekarang ada di luar FARPI ini. Kemudian kalau harapan saya sih sebenarnya adalah supaya kemudian ada satu organisasi saja FARPI di Indonesia. Kemudian dengan kekuatan, kalau itu satu, itu artinya kekuatan itu ada di tangan satu organisasi. Kalau itu ada di tangan satu organisasi, kemudian nanti organisasi itu akan dengan mudah membuat standarisasi apapun berkaitan dengan untuk memperkuat daripada artis Indonesia ini. Mungkin itu. Oke Pak, terima kasih informasinya.